Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sadonyo, selamat datang di podcast IKM ITERA. Pada podcast kali ini, awak membahas tentang culture shock. Nah, di podcast kali ini, kawan-kawan ditemani sama Uni Dea Amanda dari program studi Sains Data angkatan 2023. Uni merupakan salah satu anggota aktif dari IKM 23. Oke, membahas tentang culture shock, tentunya setiap kita akan mengalami culture shock yang mana di setiap lingkungan baru. Nah, di Siko akan awak bahas tuntas. Tapi Uni tidak membahas Iko sendirian karena Uni lah ditemani sama Uda Uni yang kece tentunya. Halo Uda Uni. Halo. Oke, sebelum awak bahas tentang lebih dalam tentang culture shock Iko, Uda Uni, mungkin Uda Uni boleh nih perkenalkan diri kepada kawan-kawan yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Perkenalkan, nama Nurul Al-Fajar Gumel, biasa dipanggil Haji, dari program studi Sains Data angkatan 2022. Di Siko selaku di Kadif Divisi Keagamaan IKM ITERA. Oke, halo Daji. Halo dia. Halo teman-teman, perkenalkan nama Salsa Jila Daerah dari Politeknik Geomedis angkatan 2023. Di Siko awak sebagai anggota staf keagamaan. Oke, halo nih Salsa. Kalau boleh tahu Uni dari IKM 23 ya? Oke, kan awak tadi sebut ya udah Uni kalau di Siko awak akan membahas tentang culture shock. Nah, tapi sebelum awak membahas lebih dalam, awak nih tanya dulu nih, udah Aji sama Uni Salsa dulu SMA-nya dari mana? Kebetulan kami berdua tuh sama dari SMA Negeri 1 Kota Padang Panjang. Oh, SMA Padang Panjang yang notabene itu ada asrama gitu ya, dah. Iya. Oke nih kawan-kawan, kira-kiranya udah Aji sama Uni Salsako dari SMA 1 Padang Panjang. Nah, seperti yang ketahui bahwa SMA 1 Padang Panjang itu merupakan SMA yang ada asramanya gitu. Yang mana tentunya keagamannya lebih dalam lah dari SMA pada umumnya. Nah, yang akan awak bahas lebih dalam di Siko adalah tentang culture shock, latar yang seorang siswa yang latar belakangnya itu dari madrasah atau aliyah ataupun itu pesantren. Karena kan di Siko sebagai kampus teknik dan dari Uda Uni pun dari madrasah gitu. Nah, dari Uda Aji sama Uni Salsa sebelum masuk ke kampus teknik ke ITERA, ada nggak sih keraguan dalam hatinya untuk masuk ke ITERA gitu? Yang mana yang seperti tau lah ya, ITERA aku teknik gitu. Mungkin boleh dimulai dari Uda Aji. Kalau dari awak sendiri ya, awak kan dari asrama. Untuk keraguan sendiri itu nggak ada sih. Ya karena dari asrama itu awak dididik loh untuk jadi orang yang lebih baik, bisa tahan banting dan bisa tahan di segala kondisi ya. Walaupun ya notabene kampus teknik kan, yang anak-anaknya bisa dikatakan keras dan yang lain lah. Nah, di situ bisa membentengi diri loh. Nah, di situ kecemasan untuk itu sendiri pun tidak ada. Oke, jadi dah dikuatkan di hati lebih dulu ya dah. Oke, dari Uni Salsa Atun. Dari awak serang ya, kalau untuk keraguan tuh mungkin tidak ada karena ya Kak di dulu tuh alah jagiah bekal gitu untuk bisa berinteraksi dimanapun berada gitu, terus ada batasannya gitu kan. Di situ tuh jualah kayak di divisi keagamaannya sendiri kan, itu tuh awak lah belajar caranya berinteraksi sama lawan jenisnya gitu. Jadi kayak kalau awak sebagai ingin ke masa depan tuh pasti nggak akan cowok sama cowok, cewek sama cowok, nggak bakalan kayak gitu. Nah jadi itu kayak apa ya, kayak masuk teknik tuh ya udah sebagai tantangan diri awak sebagai perempuan masuk ke dalam kampus teknik tuh caranya mengimplementasi apa yang telah didapat dari asrama tadi tuh. Oke. Jadi lah udah Aji sama Uni Salsa lah ditanamkan lah ya di hatinya gitu. Oke, itu kan sebelum Nyo masuk ke ITERA itu sendiri kan. Nah, setelah memasuki masa perkuliahan dan lah kuliah dan merasakan udah Aji sendiri dari semester 5, Uni Salsa 3 semester nah. Nah, setelah masuk ke Siko tuh ada nggak sih kayak lingkungannya tuh yang berbeda lah sama lingkungan Uda Uni yang sebelumnya gitu? Untuk lingkungan sendiri ya pastilah ada perbedaan antara lingkungan SMA dan lingkungan kuliah. Yang sebenarnya dalam jujur untuk lingkungan SMA itu lebih monotonnya dalam hal kebaikan ya. Nah, sedangkan untuk di perkuliahan kok awak ada warna-warni kehidupan gitu di kuliah, kayak ada interaksi dengan orang lain, kayak budaya yang beda, dan apalagi kan awak dari Sumatera Barat yang
memegang teguh agama Islam kan. Nah di situ kebebasan tuh pasti ada gitu, kebebasan. Nah di situ tuh mulai terasa ada sih culture shock gitu ya. Kayak ya kalau makanan sih tak masak apa kan. Yang jelek kebebasan dalam hal-hal apapun gitu. Oke, kalau dari pertemanannya tuh Mbak ada Kalau untuk pertemanan sendiri, kalau dari da bisa memilih teman-teman da gitu. Yang mah yang elok, yang mah yang buruk gitu. Kalau yang elok, wah yo dake gitu. Cuman kalau yang buruk tuh kayak konteksnya ke arah negatif, ya wah sekedar pertemanan saya. Wah konteks milih teman tuh wah bisa kawan juga yang lain. Cuman yo dakenya itu dipilih ya, dake Yosia karena kayak gitu ada analoginya, analogi kayak contohnya tuh kalau awak berteman job orang penjual minyak wangi, awak kan ikut harumnya. Cuman kalau awak bakawan je pandai besi, bahaya dia kan. Iya betul-betul. Jadi intinya tuh pandai-pandai lah ya udah milih kawan. Oke, kalau dari Unisalsa sendiri Mbak Tuun? Kalau menurut Pak ya, kalau misalnya untuk culture shocknya tuh kayak pasti beda di lingkungan SMA sama di lingkungan kampus gini. Kalau di lingkungan SMA tuh kayak awak tuh emang satu daerah, terus mungkin ada beberapa yang dari luar daerah kan. Nah cuman bedanya tuh kalau di Psiko tuh awak lebih banyak berinteraksi dengan latar belakang suku yang berbeda, ras yang berbeda, terus dengan agama yang berbeda pula kan. Nah situ tuh tantangannya tuh kalau di lingkungan kampus sendiri tuh kayak tuh nggak sekadar sama satu agama sih, satu suku dan satu daerah sih, tapi ada tantangan lain, caranya bertoleransi sama orang-orang yang berbeda dari awak tadi tuh, gitu. Nah caranya tuh kayak apa ya? Tuh bisa kayak sama lah kata Daji tadi tuh bisa berteman sama yang lain gitu, tapi harus memilih teman yang baik untuk awak, yang enggak, karena lingkungan tuh akan mempengaruhi bahwa awak ke depannya gitu. Oke, jadi intinya semua lah ya udah nih pandai-pandai lah awak memilih kawan gitu. Jangan sampai awak salah lo lah memilih kawan sehingga awak beko menuju jalan yang salah pula. Oke, mungkin dari kawan-kawan yang di rumah tuh udah nih pasti masih adalah keraguan di hatinya untuk masuk ke kampus tekniko lah gitu. Nah, mungkin dari Uda ini ada nggak sih tipsnya Mbak supaya yakinlah sama diri untuk bisa masuk ke kampus tekniko? Dari Uda aja dulu mungkin. Oke, dari Wak sendiri tips and trick ya untuk bisa bertahan di kampus tekniko. Yang pertama sih kuatkan iman dari diri sendiri dulu. Yakinkan bahwa diri Wak tuh bisa bertahan di Psiko. Terus ya contohnya kayak anak madrasah, anak pesantren, yo kawan-kawan yang di pesantren, kawan-kawan yang di madrasah tuh tanamkanlah apa yang ada di pesantren dan madrasah itu yo benar ditanamkan dalam hati. Nah, di situ kan aman rasa itu. Oke. Dari Wak itu sih bisa tips dan triknya. Kalau dari Unisalsa? Kalau dari awak ya untuk masuk ke dunia teknik tuh tidak perlu ragu untuk masuk di apapun lah jenisnya, tidak hanya sekedar dunia teknik ataupun dunia apapun. Yang penting tuh sama kayak Daji tadi tuh iman dan takwa tuh harus ditanamkan dalam hati. Nah yang kedua tuh carilah tempat di mana waktu bisa nyaman gitu. Nyamannya tuh bukan maksud tentang seseorang atau apapun, tapi lingkungan yang kayak misalnya tuh kayak ada sesuatu kumpulan-kumpulan yang baik lah, ikutilah kumpulan-kumpulan tuh untuk memberikan adalah untuk yang mengingatkan awak, terus bisa mengeksplor diri awak di situ juga. Oke. Oh iya, Wak ada cek lagi gitu. Itu sih pesan guru Wak dulu pas SMP ya, pas Sanawiyah. Nah, guru kok pernah berpesan kalau kalian kuliah carilah tempat yang kayak surau atau masjid. Soalnya kalau dari taranga sih Wak suara azan atau suara apapun tuh pasti Wak akan bergegas pergi ke masjid. Nah, walaupun nggak ke masjid, sehingga di rumah tuh bisa semayang gitu. Betul sekali tuh dah. Oke, kalau membahas balik lagi ya ke SMA kan dulu tuh yang mananya awak asrama pasti ada kawan ngaji bareng, terus awak ada tafiz mungkin tiap hari, tiap subuh, tiap minggu, tiap bulan mungkin. Nah, yang mana di kampus tuh pasti jarang lah awak temui gitu udah. Ada nggak sih tampe yang mana di Iterako yang benar-benar mewadahi untuk awak di lingkungan yang baik lah gitu, yang di lingkungan yang seperti awak di SMA Balia gitu. Ada nggak kira-kira dah? Kalau tampe sih ya balik dari awak sendiri ya bisa nggak Wak mencari kawan-kawan yang elok itu yang pertama. Terus paling kayak saya jo masjid. Nah masjid di surau itu pasti ada sih pengajian dari di situ Wak masuk pengajian atau tampe-tampenya ceramah lah. Nah cuman yo awak tuh ndak nyari mau pelong saya deh yo. Kayak misalkan
di Indonesia itu pasti banyak ajaran-ajaran kan. Nah di situ kalau lah dapet ilmu dari situ, cari di Google deh atau cari dimanapun, belajar kemanapun, di situ bisa dapet solusi gitu. Oke, kalau dari Uni Salsa sendiri ada nggak tuh tampe yang mungkin bagi sebagai wanita lah, nah ada forum wanitanya kah, kayak forum Anissa di Siko yang Uni temui, atau di IKM sendiri itu ada mewadahi Uni gitu, boleh nih ceritaan? Kalau menurut Awak ya, untuk wadah yang paling utama tuh bukan sebuah perkumpulan, tapi balikan diri awak masing-masing. Nah kalau awak sebagai perempuan kan otomatis tuh jarang lah keluar gitu tiba kan. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu sendiri itu, kayak misalnya di rumah atau di tampe-tampe yang awak bisa sendiri gitu, bisa nyaman. Ya manfaatkan waktu itu bukan sekedar kayak, kan kebanyakan kini tuh yang scroll TikTok, scroll media sosial gitu kan. Nah jadi kan waktu yang bermanfaat tuh kayak boleh scroll media sosial, tetapi kayak masukkanlah di keagamaan-keagamaan tadi tuh supaya untuk membentengi diri awak balik gitu. Terus kalau misalnya untuk tips yang dulunya tuh apa ya, kayak banyak kegiatan-kegiatan keagamaan kan. Nah di dunia kampus tuh pasti ada ngerasa kayak apa ya, bukan terhambat tapi pasti ada kurangnya gitu kan. Nah caranya tuh ya di malam hari tuh manfaatkanlah waktu untuk apa yang dulu dilakukan tuh bisa konsisten dilakukan di malam hari gitu. Oke, penting awak konsisten lah Yon. Nah dari cerita awak dari awal sampai akhir tadi ya udah ini kelihatannya nggak ada lah ketentangan bagi udah Uni untuk masuk ke teknik itu, atau emang ada atau enggak ya? Sejujurnya nggak ada ya. Nggak ada. Karena emang lah pelajaran dan apapun yang ala di SMA tuh dibawa ke Siko tuh santai gitu, balik sih kayak SMA masing-masing gitu. Kalau di Uni ada nggak tantangannya? Kalau dari ya Sasurang ya, itu tantangannya pasti ada, kalau apalagi ke perempuan kan. Nah mungkin tantangannya tuh kayak bukan kampus tekniknya tapi lingkungan tekniknya itu. Tantangannya tuh kayak awak padusi Surang Kasiko gitu, dan apapun yang dilakukan tuh pasti kayak butuh support lah dari kawan-kawan kan. Nah tantangannya tuh awak harus mencari siapa yang bisa disupport gitu, yang memberikan awak support tuh di lingkungan baru teknik kimia gitu. Mungkin tantangannya tuh teman sih gitu. Oke, tapi balik lo lihat nak Yun, cara awak menyikapinya dan cara awak cari kawan tak On. Oke, jadi gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang mungkin masih ada keraguan dalam hatinya ketika masuk ke teknik, yang kampus teknik kok, yang mana notabene emang kawan-kawan dari madrasah ataupun itu pesantren, di sekolah lah mendapatkan cerita dari Uda Haji maupun Uni Salsa bahwa tidak adalah terlalu barik warna lah di kampus teknik kok. Semua itu tergantung pada diri awak serang balik. Kalau awak bisa menjaga diri awak, menjaga keyakinan awak, dan semua itu dapatlah berjalan, dan tidak dari Uda Haji sendiri itu tidak ada tantangan gitu untuk menghadapi perkuliahan. Oke, jadi mungkin sampai di Siko perbincangan awak udah Uni. Terima kasih Uda Haji sama Uni Salsa yang lah menemani Uni untuk berbagi cerita lah sama kawan-kawan yang ada di rumah. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.